Oke, teman-teman, hari ini kembali lagi di video saya ya. Hari ini saya akan coba membahas tentang segitiga ya. Jadi hari ini pembahasannya tentang segitiga ya. Nah, teman-teman, segitiga yang kita tahu bahwa merupakan bangun datar yang memiliki tiga sisi ya. Misalnya ini ada A, ada B, ada C. Nah, dari sini ABC ini kita bisa tahu bahwa segitiga tersebut memiliki tiga sisi, ya, memiliki tiga sisi. Apa aja itu? Ada sisi AB, ya, ada sisi BC, dan ada sisi CA. Dan memiliki tiga sudut, ya. Ini kita sudah bahas bahwa segitiga pasti memiliki tiga sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, oke, ini pengetahuan dasar tentang segitiga. Nah, kalau saya buatnya segitiga, nah macam-macam segitiga juga ada yang sebelumnya kita pernah pelajari, ada segitiga siku-siku, ya, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, dan ada segitiga sembarang. Nah, yang ini kali ini saya akan buat segitiga siku-siku ya. Ini contoh dari segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya ada di A. Nah, kalau kita perhatikan segitiga ini, dalam segitiga juga ada bagian-bagiannya. Sisi-sisinya itu ada disebut, ada istilah dari masing-masing sisi. Misalnya sisi AB ya, dalam segitiga disebutnya sisi alas ya. Ini alasnya. Kemudian sisi AC ya, AC disebut sebagai tinggi segitiga ya. Nah, sedangkan sisi dari BC ya, ini disebut sisi miring ya, karena bentuknya miring. Jadi sisi AB alas, sisi AC tinggi, sisi BC sisi miring. Nah, dari bagian-bagian sisi segitiga ini penyebutannya juga bisa berganti-ganti. Tergantung nggak selamanya yang bawah alas ya, dan yang tegak begini tinggi, nggak selamanya seperti itu. Kadang ada juga bentuk segitiga yang kayak gini. Misalnya seperti ini. Oke, saya coba gambar ya. Ini segitiga sama kaki ya di sini. Nah, ini misalnya D, ini E dan ini F ya. Jadi yang mana alasnya? Ya, alas segitiga tersebut adalah DE. Nah, ini sisi DE itu alasnya. Tingginya yang mana? Nah, tingginya di tengah-tengah sini. Nah, ini saya buat garis putus-putus ya. Nah, anggaplah di sini G ya, titik G di sini. Nah, berarti tinggi yang mana? Tingginya adalah GF. Nah, kalau sisi miringnya DF, EF itu sisi miring. Jadi nggak mesti harus di bagian bawah ya alasnya ya. Jadi bisa tergantung dari gimana kita lihat segitiga itu sendiri. Nah, ada juga bentuk segitiganya, misalnya seperti ini ya, dengan tingginya ada di sini nih misalnya. Berarti ini anggaplah K, L, N, di sini N ya. Jadi sisi alasnya yang mana? Alasnya ini K, L ya, bisa kayak gitu. Kemudian tinggi segitiganya adalah MN ya, kayak gitu. Jadi di awal ini saya akan bahas tentang alas dan tinggi dulu aja, biar teman-teman bisa paham yang mana sih alasnya, yang mana tingginya ya. Nah, setelah teman-teman tahu alas dan tinggi dari sebuah segitiga, nah yang perlu kalian perhatikan lagi, kita nanti akan lanjut ke bagian luas segitiga. Nah, gimana sih luas segitiga itu? Nah, sebelum masuk ke luas segitiga, video sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang eh, luas persegi panjang ya, di mana luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Nah, ini panjang dari sebuah persegi panjang ya, dan ini merupakan lebar dari persegi panjang itu. Nah, kalau kita perhatikan luasnya ini kan
luas persegi panjangnya kan panjang kali dengan lebar. Nah, kalau dari persegi panjang ini kita akan bentuk sebuah segitiga, berarti saya tinggal membagi persegi panjangnya ini menjadi seperti ini ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi, persegi panjang ini terbentuk dari 2 buah segitiga, ya kan. Nah, seandainya yang saya akan ambil ya, saya akan ambil segitiga yang sebelah ini, yang saya arsir ya, yang saya arsir ya, ini yang saya arsir, ini saya akan hitung luasnya ya. Berarti luas segitiga yang saya arsir itu merupakan setengah dari luas persegi panjang, ya, persegi panjang. Nah, berarti setengah kali panjang kali lebar kan? Nah, cuman kalau segitiga ini, dalam segitiga ini, kalau di segitiga, lebar ini yang tadinya lebar itu kita sebutnya alas kan, sementara panjang ini kita sebutnya tinggi. Nah, berarti luas segitiga ini bisa kita tahu bahwa setengah kali alas, ya, kali alas kali tinggi. Nah, kurang lebih seperti ini nih, dari kita menentukan luas sebuah segitiga. Contoh ya, contoh kasus di sini, saya akan berikan contoh kasusnya. Nah, biar lebih memahami. Contoh ya, misalnya ada sebuah segitiga bentuknya kayak gini. Nah, siku-siku di sini. Ya. Ini X, Y, Z ya. Misalnya ini ada segitiga X, Y, Z. Dengan panjang XY-nya 10 cm, YZ-nya 5 cm. Nah, tentukan luasnya ya. Berarti luas segitiga ini setengah kali alas kali tinggi. Nah, berarti setengah. Alasnya yang mana? Alasnya yang YZ kali 5 kali tingginya 10 ya. Berarti setengah kali 5 kali 10 50 kan. Berarti setengah kali 50 itu sama dengan 25 cm. Nah, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman mengenai segitiga. Mudah-mudahan teman-teman bisa eh, mengambil pelajaran dari materi ini dan terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir dan sampai jumpa di video saya berikutnya.
Oke, teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran saya kali ini. Kali ini saya akan coba membahas tentang statistika, ya. Statistika statistika atau pengolahan data ya, lebih dikenal dengan pengolahan data. Nah, di video kali ini, di materi statistika, itu ada 3 hal yang penting ya sebetulnya ya, ada 3 hal yang penting di materi ini, yaitu ada yang namanya mean ya, yang pertama ya, mean atau ini rata-rata ya, rata-rata. Yang berikutnya ada median ya, median atau nilai tengah ya, nilai tengah. Nah, yang ketiga ada namanya modus ya, atau data yang sering muncul ya. Sering muncul atau yang paling banyak juga boleh, sering muncul. Nah, tapi di video kali ini saya akan lebih membahas tentang rata-rata ya, rata-rata. Oke, jadi apa sih itu rata-rata? Jadi rata-rata sebetulnya adalah sekumpulan data dalam statistika ya, yaitu perbandingan antara jumlah, semua data atau jumlah banyaknya data dengan banyaknya data ya. Jadi, eee, misalnya nih ya, di rata-rata ini, misalnya, ada 3 orang bersaudara ya, 3 orang bersaudara, kita misalnya nih, 3 orang bersaudara ya, anggaplah dia ada A, ada B, ada C ya. Ini mereka memiliki kelereng yang jumlahnya berbeda-beda ya. Anggaplah ini punya 4 butir kelereng, ini punya 9 kelereng, dan ini punya 8. Nah, ketiga bersaudara ini memiliki kelereng yang berbeda-beda ya, jumlahnya ini si A punya 4 kelereng, si B punya 9, dan si C punya 8 butir kelereng. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya ya, biar ketiga saudara ini memiliki jumlah yang sama banyak untuk kelerengnya ya. Jadi kelereng A harus jumlahnya sama dengan si B dan si C. Kalau kita lihat ini kan dia memiliki jumlah kelereng yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya biar si 3 bersaudara ini memiliki kelereng yang dengan jumlah yang sama. Nah, caranya ya, kalau teman-teman bisa perhatikan, nah, yang banyak pasti membagi kepada yang sedikit, kan gitu ya. Nah, caranya yang paling gampang kayak gitu kan, ini dibagi-bagi nih, jadi si B ini yang karena paling banyak dia ngasih ngasih ke A, mungkin bisa jadi dia ngasih juga si si ke C gitu ya. Cuman, jumlahnya berapa banyak yang harus kita kasih biar dia sama ya. Nah, cara yang paling gampang ya udah, tiga kelereng milik 3 bersaudara ini kita jumlahin aja dulu, 4 tambah 9 tambah 8, totalnya kan 21 ya. Nah, 21 ini total ke semuanya ya udah dibagi rata ke 3 orang itu, kalau dibagi rata berarti dibagi 3 ya, hasilnya 7. Nah, berarti si A ini nanti bakalan dapat 7 kelereng, ini juga dapat 7 kelereng, ini juga dapat 7 kelereng. Akhirnya 3 bersaudara ini memiliki jumlah kelereng yang sama banyak. Nah, ketika, proses ini, nah itulah yang dikatakan rata-rata ya. Jadi prosesnya itu disebut rata-rata. Lebih simpelnya kayak gitu. Sama ketika, saya punya contoh lain, misalnya saya punya contoh, ya contoh lain misalnya sebuah kue lah ya, sebuah kue. Misalnya ada kue dari, mana-mana ya, misalnya kue dari toko A misalnya. Toko A ya, ini ada toko B ya, ada toko C ya, ada toko C. Nah, kue dari toko A ini jumlahnya misalnya 11 ya, toko B ini jumlahnya ada, eee, 17 ya, oke. Dan toko C ini memiliki jumlah 19 misalnya ya.
Ini 19. Atau bukan 19 ya, sorry. Kita ganti aja dengan 19. Ya, toko A kan 11 nih ya, toko B 17. Berarti toko C-nya, jadi untuk toko C-nya kita ini 17 juga ya misalnya. Nah, dari, ketiga toko ini ya, jadi kita mau bagikan kue nih sebetulnya ya ke toko-toko A, toko B, toko C ini. Nah, berapa banyak toko A dan toko B, toko C agar kue yang dibagikan sama ya. Jadi langkah pertama ya udah ke totalnya ini jumlahin dulu, kita totalin dulu semuanya. Nah, ketika kita totalin, kita tahu nih ini totalnya 45 kan. Karena mau dibagi ke 3 toko, ya udah dibagi 3. Hasilnya tiap toko berapa? Ada 15. Biar adil berarti ini 15, ini 15, 15. Jadi toko A 15, toko B 15, dan toko C 15. Jadi, teman-teman, ya, jadi rata-rata itu kita bisa simpulkan dari sini ya. Cara cari rata-ratanya, ya, rata-rata, misalnya dari totalin dulu semuanya, total semua ya dibagi dibagi dengan banyaknya yang akan dibagikan ya, banyaknya yang akan dibagi ya, banyaknya, yang akan diberikan atau yang akan dibagi ya, yang akan dibagi. Nah ini kita pakai bahasa kita sendiri. Atau kalau di buku-buku biasanya ya, teman-teman bisa tahu rata-rata ya, rata-rata atau biasa dikatakan mean ya, mean ya. Itu jumlah semua data, ya, jumlah semua data ya dibagi dengan banyaknya data ya, dibagi dengan banyaknya data. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Kurang lebih kayak gini. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah, eh, kemudian kita coba contoh deh ya. Lebih gampang kita langsung ke contoh. Contoh, misalnya ya. Contohnya tuh misalnya nilai lah, nilai. Ya, kita punya beberapa nilai nih, atau ya bolehlah kita coba nilai ya. Di sebuah kelas ya, di sebuah kelas ya, di sebuah kelas jawaban siswa ya, jawaban siswa dalam mengerjakan ulangan ya, dalam mengerjakan mengerjakan ulangan ya, ulangan misalnya. Nah, di sebuah kelas jawaban siswa dalam mengerjakan ulangan sebagai berikut ya. Sebagai berikut ya. Misalnya ada yang benarnya 28, ada yang benarnya 34, ada yang benarnya 56, ada yang benarnya 42, dan ada yang benarnya 60. Nah, dari kelima ini berapakah rata-rata? Jadi ditanya rata-rata berapa rata-rata jawaban siswa jawaban siswa. Jadi kita jawab. Nah, jadi kalau dapat data seperti itu berarti yang pertama kita lakukan adalah totalin dulu semuanya. Jadi kalau misalnya kita cari rata-ratanya, ya kita totalin semuanya nih. Totalnya berarti 28 tambah 34 tambah 56 tambah 42 tambah 60. Jadi ini ditotalin semuanya ya. Berarti ditotalin semuanya baru dibagi dengan 5 karena datanya ada 5 kan kayak gitu. Jadi ini totalnya. Jadi teman-teman yang pertama kali yang harus dilakukan adalah totalin dulu nih data-data ini. Totalin data-datanya. Ya, 28 tambah 34 tambah 56 tambah 42 tambah 60 itu ditotalin. Setelah dapat totalnya nanti dibagi dengan 5. Berarti ini 220 ya. Teman-teman yang kita totalin dia 220 dibagi 5. Nah, berapa nih 220 bagi 5? Ya, ini 220 ya. Total dari ini semua
dibagi 5 berarti jawabannya adalah 44 ya ini. Jadi rata-ratanya ya jawaban siswa tersebut adalah 44 ya. Seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba untuk eee, mengerjakan, eee, latihan-latihan tentang rata-rata. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan bisa, membantu teman-teman dalam menyelesaikan soal-soal tentang rata-rata. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.